Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Deti Ramadhani dari mahasiswa Binus Online. NIM saya 27025068861 dan di sini saya ujian untuk mata kuliah karakter building kewarganegaraan di mana saya akan mempresentasikan laporan saya dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya mempresentasikan laporan saya. Dan ini saya lahir di Bandar Lampung pada 4 April 1991. Saya lulus sekolah menengah pada tahun 2009 di SMK Gajah Mada dan melanjutkan kuliah Diploma 3 pada tahun 2011 hingga 2014 dan sekarang melanjutkan sarjana di Binus University. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lulus menjadi wisuda dan menjadi sarjana. Dan hobi saya yaitu olahraga renang dan basket. Dan di sini juga karir saya di mana saya bekerja di salah satu perusahaan manufaktur otomotif Jepang di kawasan industri terbesar di Indonesia, yaitu di daerah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya mulai bekerja dari 2009, tetapi di sini saya akan menjelaskan karir saya yang terakhir saya bertepat bekerja sekarang, di mana dari tahun 2015 hingga 2024 saya menjadi staff di bagian divisi purchasing dan saya update skill. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh atasan saya dipindahkan ke bagian divisi finance accounting and tax pada tahun 2024 dan kalau dihitung kurang lebih saya bekerja di salah satu PT Sano Indonesia manufacturing otomotif saya sudah 10 tahun dan ini kita bisa lihat lokasi tempat saya bekerja yaitu di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Cikarang Selatan. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk laporan saya di mana judulnya itu terkait SDG nomor 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Dan di sini juga adanya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan masyarakat yang damai dan adil. Nah, dari penjelasan ini, dari penjelasan kelembagaan ini dari isi laporan, yaitu di mana ada nanti saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan refleksi pribadi saya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk latar belakang, di mana latar belakang ini pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan tindak pidana berat merupakan tantangan besar dalam upaya penegak hukum dan keadilan di Indonesia. Pelanggaran HAM berat seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria, hingga perdagangan manusia seringkali menyisakan trauma mendalam bagi korban, ancaman bagi saksi yang mencoba mengungkap kebenaran. Dalam kasus korban dan saksi dengan melaporkan atau memberikan kesaksian karena ancaman fisik, psikologis, atau sosial dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2023, permohonan perlindungan dari masyarakat yang diterima oleh LPSK, Lembaga Perlindungan, sebanyak 7.645 permohonan perlindungan. Sedikit berkurangnya dari tahun 2022 berjumlah 7.777 permohonan. Nah, dari upaya peningkatan mutu layanan perlindungan LPSK tentang dikembangannya tidak hanya demi keadilan semata tetapi agar para saksi dan korban dapat kembali melanjutkan kehidupan secara wajar dan layak di masyarakat. Nah, dari latar belakang ini saya langsung merumuskan suatu masalah di mana rumusan masalah ini yaitu yang pertama, bagaimana peran aparat penegak hukum tokoh masyarakat dapat ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Nah, yang kedua, apa tantangan
utama atau faktor yang mempengaruhi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan adil inklusif. Yang ketiga, pendapat atau solusi saran yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan untuk mewujudkan perdamaian keadilan. Dari rumusan masalah ini, ada hasil temuan di lapangan, di mana kita bisa lihat di sini saya mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu Bapak Dian Rustandi. Dia seorang lawyer. Kita bisa lihat dan kita bisa dengarkan. Saya 270-250-6861. Di sini saya bersama Bapak Dian Rustandi selaku pengacara di bidang advokasi konsumen. Saya juga di peraturan konsumen dan KPI, dan saya bidang advokasi di lembaga ya. Dan di sini karena di tugas kewarganegaraan dan disepakat untuk tim kita, kelompok kita, yaitu kita mewawancarai untuk di bidang hukum. Jadi ada beberapa memang teman-teman saya ada yang di kepolisian, dan kebetulan saya memang mewawancarai untuk advokat, di mana pertanyaan yang pertama, Pak, izin, peran aparat atau pengacara penegak hukum dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, itu menurut Bapak bagaimana? Baik, pertanyaan Mbak Dendi yang terkait dengan peran kami sebagai penegak hukum dan kemudian sebagai pengacara melakukan bahwa bagaimana menciptakan itu, ya kita sebagai peran yang harus lebih banyak edukasi kepada masyarakat, karena banyak sekarang di masyarakat yang terbukti pendapat bahwa mereka melihat pemberitaan di belakang, tapi dia tidak memahami sebenarnya persoalan sehingga itu jadi menciptakan yang diberikan pokok. Maka kami berangkat hukum dari masyarakat pengacara menyampaikan edukasi bahwa aturan seperti ini, langkah-langkah seperti ini, sehingga masyarakat bisa paham bahwa kita dalam melakukan tindakan apapun itu dengan koridor dan makanya kenapa penegak hukum itu di setiap kecamatan ada polsek, ada di Maspol, dan atau di salah satu juga banyak, atau di kecamatan juga ada acara itu mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu bisa menjadikan damai dan ya. Untuk pertanyaan kedua, tantangan utama dalam menciptakan masyarakat yang damai dan adil. Nah, tantangannya itu pada kenyataan di lapangannya, ya itu tadi, pertama ada kehebohan pada saat kita dan pada saat ini kembali dalam setiap hal terjadinya permasalahan keseluruhan atau beda pendapat, silang pendapat di bawah dari masyarakat. Mereka merasa benar, mereka merasa paling betul ini, mereka merasa yang didolimi sehingga merasa bahwa itu ini tidak adil. Padahal begitu kita tarik benang terhadap penyelesaian masalah tersebut, ternyata sebenarnya karena para pihak ini tidak bersabar dalam hal menyelesaikan masalah, sehingga kiranya itu yang menjadi poin penting gitu ya, terhadap kait dengan masyarakat, supaya masyarakat itu jangan lalu gambar dan menyatakan diri dalam setiap soal bisa diselesaikan baik. Kemudian pertanyaan terakhir dari kami, yaitu pendapat atau solusi sebagai pengacara, seperti apa sih baiknya atau solusinya seperti apa sih gitu, pendapatnya menurut kalian seperti apa? Baik, kalau kami dari yang jelas berarti banyak literasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Mungkin dari tingkat RT, RW, kelurahan, ya kan, itu sering banyak ada yang edukasi. Kalau di kecamatan biasanya sih ada apa minggon ya. Jadi itu harus disampaikan tentang kehidupan sebagaimana nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga masyarakat bisa menjadi kesiapan dan persoalan bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu sih poinnya. Terima kasih Kak Dian.
hari ini sudah meluangkan waktu dan bisa sharing tentang untuk edukasi perdamaian sosial di negara kita. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini hasil temuan di lapangan saya, dan di sini saya mau wawancarai narasumber, dan di mana hasil temuan di lapangan ini, solusi yang ditawarkan yaitu di mana menciptakan masyarakat yang adil, damai dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat dekat RT, dari sampai penegak hukum dan masyarakat. Ketika ada berita jangan langsung diterima, karena bisa saja berita tersebut tidak benar atau hoax. Dan untuk tantangan menciptakan masyarakat yang adil sebagai penegak hukum, adanya tantangan utama dan menciptakan masyarakat yang damai, adil, inklusif adalah dengan ketidaksetaraan prasangka dan diskriminasi. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Kurangnya pemahaman masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat inklusivitas, ketidaksetaraan, ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan informasi. Prasangka dan stereotip yang kuat di masyarakat terhadap individu yang disabilitas. Diskriminasi, banyak di sini diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, atau etnis. Kurangnya fasilitas, keterbatasan sumber daya seperti fasilitas, alat bantu belajar, dan guru yang terlatih. Kurangnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat. Kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Kurangnya kebijakan yang optimal, kebijakan yang regulasi yang belum optimal, dan penegak kebijakan yang belum kuat. Nah, dari solusi yang ditawarkan ini, di mana untuk refleksi pribadi saya sendiri, yaitu melihat dan menyadari tantangan dan isu-isu sosial mendesak seperti ketimpangan sosial, ekonomi, inovasi, teknologi, dan transformasi digital, pendidikan, inklusif, dan berkualitas, dan isu lainnya, menjadi sebuah tanggung jawab generasi muda sebagai generasi penegak bangsa untuk berperan dalam memberikan solusi dan isu-isu sosial terhadap agar terciptanya masyarakat yang adil dan damai. Maka dari itu, saya selaku mahasiswa harus mampu menunjukkan peran aktif dalam membantu membangun perubahan positif dan berkelanjutan di masyarakat. Dibekali dengan semangat dedikasi, mereka telah berhasil mengambil inisiatif dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang. Dalam dunia yang sudah berkembang dan kompleks ini, mahasiswa memiliki potensi energi yang besar untuk mendorong sebuah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik lagi. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen penyadaran dan pendidikan dalam masyarakat. Mereka dapat mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, lingkungan, atau kesehatan yang relevan. Dengan memberikan informasi yang benar dan terpercaya, mahasiswa juga dapat membantu masyarakat memahami isu-isu penting yang mengambil tindakan yang tepat. Melalui peran-peran ini, mahasiswa dapat menjadi kekuatan positif yang mampu mendorong perubahan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dan pentingnya bagi mahasiswa untuk kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, guna mencapai perubahan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, dan semoga ujian saya bisa lulus dengan hasil yang baik dan saya bisa cepat selesai untuk wisudanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.